Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini ada teman kita yang tanya, ya dia mau bandingin antara dua printer ini karena ngelihat di online atau di toko offline itu harganya kurang lebih sama antara 3 jutaan, 2.999 dan si HP Smarttank 670 ini sekitar 3,2 jutaan. Si Epson ini tipenya L3256 ya. Ini sebenarnya mirip dengan Epson L3250. Nah, jadi teman kita ini bingung, kira-kira printer ini menggunakan tinta jenis apa? Apakah tintanya sama, dye, atau seperti apa? Dan juga print headnya tahan yang mana? Jadi ditanya yang mana lebih awet. Oke, saya akan bantu jawab dengan memberikan informasi produk dulu ya berdasarkan perbandingan antara spesifikasi dan fitur dari kedua printer ini. Ya, jadi ini kita udah bikin perbandingannya antara Epson L3250 dengan HP Smarttank 670. Kenapa dibandingin seperti ini? Karena yang pertama dilihat adalah harga. Ya, banyak teman-teman yang nggak ngerti spesifikasi printer, biasanya akan cek dari harganya dulu. Jadi kalau harganya mirip-mirip, itu kemungkinan dianggapnya itu sama. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, di sini kita belajar, jadi saya langsung kasih informasi sebagai berikut. Oke, jadi sekarang kita bandingin dulu printernya sebagai berikut ya. Epson L3250 dengan HP Smarttank 670. Kita lihat dulu dari fiturnya yaitu print scan copy, sama print scan copy, dan untuk konektivitas si Epson itu USB dengan wireless. Sama di HP juga USB dan wireless. Untuk duplexnya, Epson L3250 ini masih manual ya, jadi dia belum otomatis. Kalau di HP ini sudah support yang namanya auto duplex A4, jadi bisa cetak bolak-balik secara otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke tinta. Tintanya Epson itu dia masih tipe dye, artinya cyan, magenta, yellow, dan tinta hitamnya atau blacknya itu masih dye. Jadi dia masih luntur kalau buat cetak dokumen teks. Tapi kalau HP itu blacknya sudah pigment, jadi dia tidak luntur untuk cetak dokumen teks seperti ini. Nah, untuk yang tinta warnanya itu sama, dia pakai tinta dye. Nah, kemudian untuk borderless. Borderless artinya kita bisa cetak gambar full A4. Kalau di Epson itu dia belum bisa, dia hanya ukurannya sampai dengan 4R. Kalau di HP sudah A4 borderless, jadi bisa cetak full gambar A4 tanpa kena potongan garis tepi. Untuk garansi sama 2 tahun atau 30.000 cetak termasuk printhead ya. Untuk HP juga sama garansinya, cuma HP punya kelebihan dia garansi onsite. Onsite itu artinya teknisi datang ke rumah. Jadi kita nggak perlu datang ke service center, teknisinya yang datang ke rumah untuk melakukan perbaikan di rumah. Nah, untuk printhead ini teman-teman perlu ketahui karena printhead ini adalah satu hal yang paling penting dari sebuah printer. Karena yang berhubungan dengan hasil cetak itu ada di printhead. Kalau hasil cetaknya jelek, bergaris putus-putus, atau karena usia pemakaian, itu kualitas cetak ditentukan oleh kondisi dari si printhead. Nah, kalau sudah nggak garansi, karena garansi itu 2 tahun atau 30.000 cetak, kita beli printhead itu harganya sekitar 1,3 jutaan untuk si Epson ya, karena dia printhead kit. Jadi satu eh, spare part yang harganya sekitar 1,3 jutaan sampai 1,5 jutaan. Nah, bagaimana dengan HP? HP itu menggunakan printhead jenis cartridge. Jadi dia cartridge-nya ada dua, black dan color, itu bisa dilepas pasang sendiri. Ya, bisa diganti salah satu aja sesuai kebutuhan. Dan harga printheadnya itu cuma 135.000 untuk yang black. Kalau yang colornya itu 380 ribuan. Jadi secara operasional dan ekonomis, printhead si HP ini jauh lebih murah dan lebih ekonomis. Ya, karena bisa diganti salah satu aja dan lebih mudah kita bersihkan secara berkala. Karena tinggal kita lepas, kita bersihkan, kita pasang kembali. Nah, untuk harganya sekitar si printer Epson L3250 ini sekitar 2,9 jutaan. Untuk HP Smarttank 670 itu sekitar 3,2 jutaan. Ya, jadi perbandingannya adalah tadi tidak support duplex dan juga untuk borderless-nya dia masih 4R. Nah, itu aja yang saya mau sampaikan ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa tahu nih kira-kira perbandingan dua printer ini seperti apa sesuai dengan budget dan juga kebutuhan cetaknya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau ada yang mau kasih inputan silakan supaya kita
bisa sama-sama belajar.